kita membahas tentang perusahaan PT PLN. Perusahaan listrik negara Persero adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini, PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN termasuk ke dalam jenis monopoli. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat serta kemampuannya untuk menerapkan harga barang apapun yang mereka kehendaki. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama, yaitu koperasi, BUMN atau badan usaha milik negara atau daerah, dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta investasi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dari kalimat dikuasai oleh negara dalam ayat 2 dan 3 tidak selalu dalam bentuk kepemilikan, tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada asas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN adalah: 1. Fungsi PT PLN sebagai pembangkit distribusi dan transmisi listrik mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik, sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsu, dan Cobalt and Fed, International Dark Energy, Hopewell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditemukan oleh PT PLN sendiri. 2. Krisis listrik memuncak saat PT Perusahaan Listrik Negara PT PLN memperlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya. Selama periode 11 sampai 25 Juli 2008, hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja di industri ke hari Sabtu dan Minggu,
sekali sebulan. Semua industri di Jawa, Bali wajib menaati dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel dengan alasan klasik. PLN beralih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa Bali, yaitu di Pangkut, Tanjung Jati, Paiton, Unit 1 dan 2 serta Cilacap. Namun di saat yang bersama terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak atau BBM PLTGU Muara Tawara dan PLTGU Muara Karang. Dikarenakan PT PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT PLN, tetapi mereka sendiri tidak mau secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.